Akhir pekan ini, Istana dan Kebun Raya Bogor kedatangan tamu istimewa, yakni domba dan kambing Garut yang akan bertani dalam kontes kambing dan domba Piala Presiden. Acara ini baru pertama kali digelar dan untuk melihat kemeriahannya, kita langsung bergabung dengan Rosalin Asmarantika di Istana Bogor. Rosalin, bagaimana suasana kontes domba dan kambing di Istana Bogor dan apa sebetulnya tujuan digelarnya acara ini? Ya Zilvia, ini sejak pagi sudah ramai sekali halaman Istana Kepresidenan di Bogor yang menuju ke Kebun Raya Bogor, dihiasi atau dipadati dengan domba-domba dan kambing-kambing yang ini akan mengikuti kontes Piala Presiden. Ini baru pertama kali Zilvia dilaksanakan. Dan rencananya ini awalnya hanya dibuka untuk 500 peserta, namun ternyata antusiasme masyarakat ini demikian tinggi Zilvia, sehingga ada 750 peserta yang mendaftarkan diri untuk ikut kontes lomba domba dan juga kambing Piala Kepresidenan ini. Pesertanya sendiri, Zilvia, meskipun ini memang identik dengan domba dalam negeri atau domba yang berasal dari Garut, namun pesertanya ini ternyata berasal ada dari Jakarta, kemudian juga dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Yogyakarta. Ada 4 kategori, Zilvia, yang dipertandingkan atau dikonteskan di lomba kambing Garut dan juga domba Garut Piala Kepresidenan ini, yakni ada kategori Raja Pedaging, kemudian ada Raja Petet, ada Raja Kasep. Ini adalah domba dengan tanduk yang sangat megah begitu. Nanti kita lihat siapa juaranya, dan juga ada kategori Ratu Bibit. Nah, selain kontes ataupun juga lomba kambing dan juga domba dari Garut ini, Presiden juga nanti akan menyerahkan bibit kambing Etawa. Ada sekitar 100 bibit kambing Etawa yang akan diserahkan kepada Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia. Selain itu juga nanti akan ada dialog yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan para peternak domba dan kambing ini. Dan tujuannya, Zilvia, ini adalah pertama kali memang dilaksanakan kontes domba dan kambing Piala Kepresidenan ini. Tujuannya ini adalah untuk memasyarakatkan varietas asli domba Garut asal Indonesia yang memang ini terkenal tidak hanya di dalam negeri namun juga sampai ke luar negeri karena kualitasnya ini daging ataupun berat badannya cukup memenuhi standar internasional, dan juga keindahan dan kebermanfaatan bulunya, dan juga ada domba yang dimanfaatkan susunya. Dan ini juga, Zilvia, tujuannya adalah selain memasyarakatkan domba asli Indonesia, yaitu domba Garut, juga untuk meningkatkan lagi awareness atau kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi daging, karena konsumsi daging masyarakat Indonesia ini tergolong rendah. Dan untuk informasi selengkapnya, Zilvia, berikut ini kita simak pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan, Teten Mas Duki. Nah, ini bagian dari satu upaya untuk memberdayakan peternak domba dan kambing. Pak Presiden kan punya perhatian dengan swasembada daging. Selama ini kan konsumsi daging kita hanya cuma 2,5 kilo per orang per tahun. Nah, kalau ya domba itu salah satu yang alternatif untuk bisa kita kembangkan untuk pemenuhan daging, karena domba ini usia panennya lebih pendek dibandingkan sapi, biayanya lebih murah, sehingga ini cocok untuk ternak rakyat. Ya Zilvia, ini baru saja Presiden Joko Widodo hadir di lokasi acara, dan acara sebentar lagi dimulai karena sebentar lagi pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara ini kembali dulu kepada Anda, Zilvia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rosalin Asmarantika dari Istana Bogor. Selamat malam pemirsa. Presiden Joko Widodo menghadiri acara Dialog Nasional Ikatan Senior Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali mendorong para pengusaha Indonesia untuk turut serta berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia di tengah tantangan ekonomi global yang sangat masif. Marcelina, kita akan melaporkan selengkapnya langsung. Gita, poin-poin apa saja yang disampaikan oleh Presiden khususnya untuk mendorong para pengusaha ini dalam pembangunan ekonomi nasional?
ada beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada para pengusaha nasional, khususnya bagaimana sebenarnya langkah untuk menghadapi tantangan ekonomi global saat ini. Karena tentunya Joko Widodo menyatakan tantangan ekonomi global ini tidaklah mudah. Terlebih juga kondisi dari politik di beberapa kawasan di dunia pun juga ini mempengaruhi ekonomi global. Untuk itu ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dua hal yang paling penting tadi disampaikan terkait dengan keterbukaan dan kompetisi. Kita ketahui bahwa nantinya pada tahun 2018 keterbukaan ini juga sudah tidak bisa dicegah lagi. Terlebih Indonesia juga masuk ke dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Namun kembali lagi tadi Jokowi sangat menyayangkan terkait dengan psikologis masyarakat Indonesia. Jika ada kompetitor, barulah ini pengusaha atau masyarakat Indonesia bisa bekerja lebih giat lagi jika ada kompetitor. Itu yang kemudian akhirnya ingin ditingkatkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam hal kompetisi, karena tentunya kompetisi ini tidak bisa dihindari oleh Indonesia terhadap ekonomi global. Tidak hanya itu, Jokowi juga berpesan untuk mendorong swasta bersama dengan BUMN untuk melakukan pembangunan nasional. Maka dari itu untuk dalam pembangunan nasional juga harus merangkul pengusaha di daerah karena ekonomi Indonesia adalah ekonomi gotong royong. Terlebih Jokowi juga menyatakan ada optimisme yang kuat terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena dalam triwulan ketiga tahun 2016 ini pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,18%. Sedangkan jika mengingat pada tahun 2015 ini hanya 4,79%. Untuk itu untuk mendorong investasi kembali agar pertumbuhan ekonomi diyakini ini bisa terus meningkat bahkan bisa mencapai 6%. Namun salah satu lagi tadi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo masih ada beberapa hal yang tertinggal di Indonesia. Apa itu? Khususnya dalam hal kemudahan untuk berusaha. Mengapa? Karena dilihat dari peringkat IODB negara ASEAN tahun 2016, Indonesia hanya masuk pada peringkat di 109. Jauh sekali dengan Singapura yang berada pada peringkat ke-1 untuk kemudahan dalam berusaha, kemudian Malaysia di peringkat 18, Thailand 49, dan lagi-lagi Indonesia berada di peringkat 109. Untuk itu Jokowi ingin mendorong kepada menterinya pun juga ini agar tahun depan bisa ada di peringkat 40 untuk kemudahan berusaha. Berikut kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Oleh sebab itu saya minta kemarin kepada Menko Perekonomian yang ada Pak Darmin di sini, saya minta tahun depan kalau kerja saya mesti mau beri target dan angkanya saya minta 40. Menteri-menteri sulit Pak, 40 meloncat Pak, sulit Pak. Ya itu tugasnya menteri ya gitu. Saya mintanya 40, stepnya, prosesnya seperti apa, stepnya seperti apa, udah silahkan dibicarakan, tapi saya minta 40. Kalau 60 mungkin masih bisa, enggak, saya enggak mau ditawar. Ya coba tadi bandingkan, kita terlalu jauh sekali. Dengan Malaysia jauh sekali, dengan Thailand jauh sekali. Apa kita ingin semakin jauh? Enggak. Saya sampaikan udah. Kementerian mana yang menyulitkan? Langsung ngobrak-abrik. Ganti, enggak di obrak-abrik dulu, perbaiki lagi, jangan ganti-ganti. Kan baru aja diganti. Nah kondisi kita, peringkat kita jelas, sudah jelas sekali. Jauh sekali. Kalau kita terus-teruskan ya, semakin akan jauh dengan mereka. Nggak bisa. Kalau saya sampaikan udah bukan bukan hanya perbaikan kecil-kecil, nggak bisa. Harus diobrak-abrik betul itu.
Joko Widodo juga menyatakan masih akan tetap concern terhadap deregulasi karena sejauh ini sudah ada 3.153 perda yang dipotong. Dan jika masih ada juga perda yang ternyata ini menghambat investasi, maka akan dipotong. Karena untuk itu Joko Widodo memerintahkan juga seluruh menteri di kabinet kerjanya untuk bisa concern terhadap perda-perda yang ada di Indonesia untuk membantu juga pertumbuhan ekonomi. Dan saat ini dialog nasional dari Ikatan Senior HIPMI masih berlangsung dan akan dilanjutkan dengan dialog yang akan dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Demikian, Wahyu, kembali ke Anda di studio. Marshalina Gita melaporkan langsung dari Jakarta.